Fenomena adaptasi lingkungan baru bagi mahasiswa perantau terkadang berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Mitra kampus ingin tahu lebih lanjut? Simak ulasan berikut ini. Merantau sebagai mahasiswa membawa serangkaian tantangan yang harus dihadapi, jauh dari keluarga, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan membangun relasi sosial baru, menjadi bagian dari dilema yang sering dihadapi. Ketika proses adaptasi ini belum berjalan mulus, banyak mahasiswa mengalami perasaan hampa dan kesepian. Oke, kesan aku pertama kali merantau sebagai mahasiswa baru, itu mungkin pas semester 1 kemarin gitu ya, karena memang itu pertama kalinya aku hidup jauh dari keluarga gitu, biasanya yang ada keluarga, tiba-tiba sendirian, kesannya mungkin hampa sih gitu ya, kosong, yang harinya biasanya ada orang tua, ada mama, ada papa gitu, tiba-tiba harus sendiri, seharian, bahkan 1 semester harus sendirian di kos, itu kesannya hampa sih. Mungkin kalau dari aku sendiri yang ngerasa beda karena ya di lingkungan baru apalagi jauh dari keluarga, terus juga pastinya kayak ngerasa asing, terus juga kesepian. Jadi itu yang aku rasain selama merantau di sini awal-awal. Melihat pengalaman para mahasiswa, proses adaptasi ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesehatan mental mereka. Rasa homesick atau rindu rumah menjadi salah satu dampak yang paling sering dirasakan. Untuk kesehatan mentalnya pengaruhnya mungkin paling besar di rasa homesick itu tadi ya gitu, karena yang biasanya ada keluarga tiba-tiba nggak ada, mungkin berasanya kayak kangen rumah mulu gitu, bahkan pernah satu hari kayak kurang fokus ngerjain segala sesuatu gitu karena memang sekangen itu sama rumah. Ada dampaknya kalau ke mental ya, soalnya kan ngerantau itu kan jauh dari keluarga seperti yang aku bilang tadi itu kan, pasti kan kayak dukungan emosi juga nggak dapet, apalagi sama teman baru kan belum terlalu akrab, jadi itu pasti berdampak sama mental aku, terutama kayak ngerasa sepi, terus juga terasingkan juga di sini, seperti itu. Adaptasi lingkungan baru bagi mahasiswa perantau memang bukan proses yang mudah. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan sosial yang memadai, proses ini dapat dilalui dengan lebih baik. Penting bagi mahasiswa perantau untuk terus menjaga kesehatan mental mereka sambil tetap fokus pada tujuan utama mereka sebagai mahasiswa. Rahmat Arif, Selin Munte, Tim Liputan Berita Kampus. Untuk membahas lebih lanjut terkait hubungan adaptasi lingkungan mahasiswa terhadap kesehatan mental mahasiswa, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, Selin Munte, yang akan berbincang-bincang bersama seorang dosen psikolog Undip. Silakan Selin. Baik, terima kasih Jubak Tianggoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Dinardinata yang merupakan dosen psikologi Universitas Diponegoro. Mungkin kita langsung aja nih ya Pak ya, karena kali ini kita akan mengobrol terkait dengan hubungan adaptasi lingkungan baru bagi mahasiswa perantau terhadap kesehatan mental. Nah mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja nih Pak, kan mahasiswa sering sekali nih, mereka harus menghadapi atau harus beradaptasi dengan lingkungan baru saat masuk kuliah, terutama bagi mahasiswa perantau. Nah, boleh tahu dong Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap mahasiswa kita saat mereka berada di fase adaptasi terhadap lingkungan baru tersebut? Maksudnya fase adaptasi itu fase waktu mereka ngadepin perubahan yang banyak itu ya? Ya, biasanya stres. Stres karena wajar kalau ada perubahan, ya teman baru, udah itu cara belajar yang baru, tadinya di SMU belajarnya lebih banyak diarahkan, tapi ketika di kuliah itu belajarnya diharapkan untuk bisa mandiri. Lalu di beberapa mahasiswa ketika kuliah itu bisa lebih bebas karena sudah nggak lagi di rumah, jadi kadang-kadang karena bebas jadi bangunnya kadang-kadang jadi berbeda ritme antara dulu ritme rumah harus beradaptasi dengan ritme kos yang aturannya beda. Nah, jadi kadang-kadang apa yang tadinya sudah terbiasa, sudah nyaman, ketemu polanya, tiba-tiba polanya berubah. Dan kadang-kadang tantangannya nggak gampang. Nah, karena nggak gampang, akhirnya ada beberapa yang distress.
Ada beberapa yang merasa nggak nyaman, tertekan, tapi ada juga beberapa yang merasa ketika dia merasa bisa menghadapinya, kayaknya dia bisa deh ngatasin tantangannya di kuliah itu, malah semangat. Tapi kalau merasa tantangannya terlalu besar, nah biasanya malah tertekan. Dan nggak cuma di akademiknya, di pertemanannya kadang-kadang nggak selalu ketika kita punya teman baru, kadang-kadang kita takut bisa diterima apa enggak sama temennya. Dulu teman-teman kita enak, sekali sekarang itu nggak nyaman temennya. Nah dulu gampang ngobrol, sekarang kok beda. Dulu kita bisa diterima dengan baik, sekarang kok teman-temannya kayaknya kayak punya dunia sendiri. Nah tadinya kita merasa kayak ditunggu-tunggu, sekarang kita ngerasa kayak responnya kok biasa aja. Jadi kita kehilangan pertemanan yang dulunya deket di kita gitu. Nah kadang-kadang ini kan menimbulkan rasa nggak nyaman, kangen sama teman-temannya yang dulu. Nah ada dan kadang-kadang juga kalau berasal dari budaya yang beda, misal di luar daerah tiba-tiba datang ke budaya yang di sana itu bener, tapi begitu di sini itu nggak bener. Jadi mereka bingung, udah melakukan yang seperti yang semestinya, tapi kok tiba-tiba orang mandang dia aneh. Apa yang dia rasa benar untuk dilakukan ternyata di sini salah. Nah kadang-kadang merasa nggak percaya diri, meragukan benar apa enggak. Akhirnya kadang-kadang masuk ke fase krisis. Nah ketika semuanya bertumpuk jadi satu kan nggak selalu mudah untuk dihadapi. Nah jadi kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi sehingga mereka perlu menyesuaikan diri. Nah itu yang biasanya terjadi di teman-teman. Oke, berarti sebenarnya awalnya itu perubahan kebiasaan-kebiasaan kecil mereka ya Pak ya, berdampak ke yang lebih besar begitu ya Pak ya? Ya, dan nggak hanya kebiasaan kecil, perubahan tuntutan lingkungan juga, perubahan aturan benar salah, perubahan budaya, perbedaan budaya, lalu teman yang berbeda. Nah, temannya berbeda, walaupun perilaku mereka tetap sama, tapi temannya berbeda, kan mereka nggak selalu akan merasa sama. Jadi ketika temannya beda, mereka ngerasa nggak diterima, kok nggak semudah yang dulu gampang banget, sekarang kok susah banget. Nah, kalau mereka merasa masih bisa mencari cara untuk ngadepin itu, ngatasin itu, biasanya yang muncul semangat, namanya eustress. Karena stres itu kan ada dua, ada distress, ada eustress. Kalau distress, dia merasa susahnya itu tantangannya terlalu berat, terlalu lama, ada di luar kendali mereka merasa tertekan. Kalau merasa tertekan, performanya turun, lalu produktivitasnya turun, nggak bisa berkontribusi sebagaimana dia dulu bisa berkontribusi. Nah itu mulai berbagai masalah psikologis kadang-kadang muncul. Tapi kalau dia ngerasa kayaknya bisa nih, cuma butuh penyesuaian dikit, nah biasanya malah semangat dia. Oke, mungkin boleh tahu dong Pak, ini kan ada juga nih, salah satu tantangan besar dalam melakukan adaptasi adalah karena adanya culture shock nih. Tadi Bapak udah bahas kan. Nah, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda atau luar negeri. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari culture shock ini terhadap kesehatan mental mereka, Pak? Tergantung. Culture shock-nya bagi mereka itu sesuatu yang bikin distress atau eustress. Kalau culture shock itu bikin mereka distress, artinya dikit-dikit salah, lalu dikit-dikit gagal, dikit-dikit nggak bisa. Karena tadinya bener, begitu di tempat baru, dia sudah sopan aja dia nggak sopan gitu kan. Dia udah mencoba yang terbaik tapi dianggap nggak sopan dan nggak tahu adat gitu misalnya. Artinya bagi sebagian orang kalau merasa nggak terbiasa dengan situasi begitu dan nggak sanggup mengatasinya, merasa itu terlalu besar buat dia karena sebelumnya belum pernah ngalamin permasalahan-permasalahan seperti itu sebelumnya, kan rentan untuk merasa tertekan. Nah, kalau rentan untuk merasa tertekan, biasanya ketika orang ada di dalam mood yang negatif, lebih gampang untuk melihat hal-hal yang negatif ketimbang melihat hal-hal yang positif. Nah, jadi kayak circle gitu, muter-muter.
Nah, begitu dia melihat hal yang negatif, yang dirasakan negatif tambah negatif. Begitu yang dirasakan tambah negatif, yang bisa dilihat ya semakin sulit ngelihat yang positif karena moodnya lagi negatif, muter aja begitu. Kadang-kadang ketika itu terjadi butuh bantuan pihak ketiga yang profesional untuk membantu. Nah, jadi itu yang terjadi kalau orangnya distres. Tapi kalau orangnya terbiasa menghadapi masalah, dari kecil sudah terbiasa ngatasin masalah, sudah terbiasa beradaptasi, sudah terbiasa mencari jalan. Ketika menghadapi kesulitan yang sama, mungkin dia akan merasa tertantang. Ini gimana ya cara ngatasinnya? Nah, di orang-orang yang seperti ini, yang muncul malah semangat. Jadi mungkin itu kenapa ada sebagian mahasiswa ketika culture shock, mereka jatuh, ada sebagian mahasiswa ketika culture shock, mereka malah semangat dan malah meroket kan. Jadi tergantung apakah mereka terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang sulit atau enggak. Tergantung mereka menanggapinya sebagai distress atau eustress. Nah, mungkin yang terakhir nih ya Pak ya, banyak juga. Nah, mungkin dapat menjadi inspirasi juga nih bagi mitra kampus semua untuk menanyakan nih, apa saja sih solusi maupun langkah-langkah yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengatasi masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Pertama, yang paling penting kita mungkin cari support ya, cari dukungan, cari orang-orang di sekitar kita yang ngerti keadaan kita, yang pernah ada di situasi yang sama, yang menyediakan layanan-layanan untuk membantu. Support dari orang lain itu penting ketika kita merasa berat untuk ngadepinnya sendirian. Nah, jadi kalau ada support dari orang lain, kita punya dukungan sosial yang baik, teman yang bagus, maka kita akan bisa semakin mudah menemukan cara adaptasinya, cara menyesuaikan dirinya. Masalahnya kadang-kadang orang nggak gampang untuk menemukan teman yang mereka nyaman. Seringkali ada banyak mahasiswa yang walaupun mereka punya teman, tapi mereka masih membandingkan dengan teman-temannya waktu SMU dan mereka merasa seseru-serunya temennya yang sekarang masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-temannya yang dulu dan mereka pengen balik lagi. Tapi mereka masih menerima bahwa keadaan sekarang memang sudah berbeda. Artinya mereka perlu mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru secepatnya, yang kalau mereka sulit melakukannya sendirian, maka mereka perlu mencari dukungan sosial secepatnya. Cari teman yang bisa membantu, cari teman yang pernah mengalami hal yang sama, cari kakak angkatan yang pernah mengalami hal yang sama, cari layanan-layanan yang ada di sekitar yang menyediakan layanan untuk membantu. Itu akan bisa mempermudah prosesnya. Apakah prosesnya akan selalu gampang? Enggak. Namanya jatuh kan pasti sakit. Namanya berproses pasti membutuhkan waktu. Pasti akan ada gejolak, pasti akan ada masalah, tapi yang dibutuhkan kan nyari jalan. Nah, enggak masalah. Yang penting hidup itu kayak naik sepeda sih. Enggak masalah hidup itu mau naik atau mau turun, yang penting kita jalan terus. Karena kalau misalnya sampai kita berhenti kan kita jatuh. Jadi jalan aja terus, cari jalan. Lama-lama kita akan nemuin jalannya selama kita mencari. Selain kita harus beradaptasi, kita juga harus mencari support system. Memang tetap harus menjalani dengan pikiran yang positif ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Baik, itu dia bincang-bincang Selin bersama dengan Bapak Adi Dinardinata. Semoga bermanfaat bagi mitra kampus semua yang sedang berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru di kampus. Kembali dengan Jubakti Anggoro di studio. Jangan kemana-mana, karena setelah ini mitra kampus akan diajak untuk mencicipi nikmatnya kuliner di Semarang.